Sementara itu dari Kabupaten Oku Selatan dilaporkan, petani mendapatkan alokasi tambahan pupuk hingga 90% jenis urea dan NPK yang diperoleh berdasarkan hasil RDKK. Petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendapatkan alokasi tambahan pupuk hingga 90% jenis urea dan NPK yang diperoleh berdasarkan hasil RDKK. Adapun jumlah dan jenis pupuk tersebut yakni pupuk urea yang sebelumnya mendapatkan 11.753 ton menjadi 20.080 ton. Artinya dengan adanya alokasi tambahan ini, pupuk urea yang didapat mencapai 90% dari usulan RDKK. Sedangkan untuk pupuk NPK yang sebelumnya mendapatkan alokasi 13.042 ton menjadi 27.884 ton atau mendapatkan alokasi tambahan sekitar 70% dari RDKK. Tambahan alokasi pupuk ini sendiri berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024. Selain mendapatkan alokasi tambahan pupuk, para petani di Kabupaten Oku Selatan memiliki kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data melalui sistem ERDKK berbasis NIK. Pengajuan data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK ini diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang belum terdaftar di ERDKK. Pemutakhiran data ERDKK ini berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 01 tahun 2024 ayat 6 yang berbunyi elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan. Berdasarkan keputusan SK Bupati nomor 700 KPTS garing Perta Okus 2023 untuk urea kita mendapatkan 11.753 ton, sekarang mendapatkan tambahan menjadi 20.080 ton atau berarti NPK yang urea yang didapatkan ini sekitar 90% dari usulan RDKK. Kemudian NPK yang awalnya kita mendapatkan alokasi 13.042 ton menjadi 27.884 ton atau sekitar 67 atau 70% dari RDKK yang kita usulkan. Nah, untuk tahun 2024 ini, Mas? Iya, ini untuk tahun 2024. Sekarang bisa kita entrykan atau kita uploadkan untuk petani-petani yang belum sukses upload atau gagal di dalam penguploadan karena ketidaksesuaian data, ataupun petani-petani kita yang baru, kelompok-kelompok yang baru. Nah, ini kita mendapatkan kesempatan atau diberikan kemudahan dari Kementerian Pertanian sesuai dengan SK Pak Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024, dalam 1 tahun bisa paling tidak dilakukan penginputan atau pembenaran data ya, pemutakhiran data itu 3 kali dalam 1 tahun, karena 4 bulan sekali ini akan dilakukan evaluasi. Sri Fitriana, PAL TV.